Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima وصحة ويقين وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Umdatul Hukam yang berisi 400 hadis sahih muttafaqun alaih yang bicara tentang fikih atau hukum halal haram. Dan kita sudah masuk pada kitab baru yaitu Kitabul Faraid pada hadis 236 pada kitab saya. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا berikanlah al-faraid bagian-bagian faraid warisan bi ahliha dengan pemiliknya masing-masing. Fama bagiya maka apa yang tersisa fahuwa maka sisa tersebut li aimla untuk yang paling dekat yaitu kepada si mayit, rajulin yang laki-laki, dzakarin yang laki-laki. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang pembagian warisan. Sebelum warisan dibagi itu ada 4 hal yang harus diselesaikan dulu baru boleh dibagi warisan. 4 hal itu yang pertama adalah kafannya atau penguburannya. Kalau tidak ada yang mengurusi maka diambilkan dari uangnya si mayit. Kalau sudah ada yang mengurusi ya sudah, nggak apa-apa. Yang kedua adalah dainnya, utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia belum membayar fidyah karena kemarin tidak puasa, masih punya utang puasa. Nah ini dibayar dulu. Yang kedua dain, utang kepada manusia. Punya utang berapa kepada tetangga atau kepada kerabat, selesaikan dulu. Yang keempat adalah wasiat. Kalau ada wasiat dalam harta dia, misalnya 1/3 untuk pesantren, maka diberikan dulu. Baru setelah 4 ini dilakukan semuanya, kafan, kemudian utang kepada Allah, utang kepada manusia dan wasiat, baru kemudian dibagi miras, yaitu warisannya dibagi kepada ahli waris. Nah, bagian ahli waris ini ada 2 macam. Ada istilahnya itu faraid. Faraid itu adalah bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ada setengah, ada 1/8, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/3, ada 2/3. Nah itu disebut faraid. Maka di sini Nabi mengatakan berikanlah bagian yang faraid kepada pemiliknya masing-masing. Nah, jadi cara baginya adalah yang punya bagian faraid yang sudah ditetapkan oleh Allah kasih dulu. Misalnya saya mati, nah, siapa yang mendapatkan faraid saya? Bapak saya dapat 1/6, kasih dulu. Ibu saya dapat 1/6, kasih dulu. Istri saya dapat 1/8, kasih dulu. Kalau sudah semua yang memiliki faraid diberi bagiannya, baru kemudian yang tersisa itu diberikan kepada laki-laki terdekat, kepada si mayit. Istilahnya apa? Asobah atau sisa. Nah sisanya diberikan kepada asobah, yaitu keluarga mayit yang laki-laki. Nah berarti diberikan kepada siapa itu? Ibu saya sudah, ayah saya sudah, istri saya sudah. Nah berarti diberikan kepada anak saya.
Anak saya ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, berarti sisanya itu diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Si perempuannya dikasih satu bagian, si laki-lakinya dikasih dua bagian. Selesai sudah pembagian warisan. Nah, untuk mengetahui faraid ini, bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran itu melihat kepada 3 ayat saja, Pak. Karena cuma ada 3 ayat bicara tentang faraid, yaitu yang disebutkan oleh Allah pada surat An-Nisa semuanya. Yang pertama ayat 11, yusikumullah bi auladikum. Nah, di sini fa in kunna nisaan, kalau anakmu adalah 2 anak perempuan, maka mereka mendapatkan jatah 2/3 dari warisan kamu. Jadi punya anak perempuan tok, nggak ada laki-laki, perempuannya 2 atau lebih, nah, maka 2 atau lebih dapat bagian 2/3 dari harta warisan. Nah, ditentukan 2/3 itu namanya apa? Faraid. Nah, guru saya dari Syam, masih muda beliau, Syekh Ibrahim, mengatakan bahwa faraid ini rata-rata yang berhak mendapatkan adalah perempuan. Rata-rata, okay? Ada laki-laki yang dapat faraid, tapi rata-ratanya adalah perempuan. Istri kan perempuan, okay? Ibu perempuan. Okay? Jadi kalau saya mati, yang dapat faraid berapa? 3 orang, bapak, ibu, istri. Nah, berarti lebih banyak perempuannya, bapaknya cuma 1, yang 2 perempuan. Nah, setelah itu masih ada sisa kan? Nah, sisanya diberikan kepada anak-anak saya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Di sini dikatakan rajulin laki-laki, dzakarin laki-laki. Untuk apa diulang 2 kali? Ini untuk meniadakan waria, wanita pria. Maka wanita pria itu tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan atau sebagai asobah karena dia bukan rajulin dzakarin. Kemaluannya 2, Pak. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Nah, kalau begitu dihukumi pipisnya dari mana? Kalau pipisnya dari kemaluan laki-laki berarti dia dihukumi laki-laki. Kalau dia pipisnya dari kemaluan perempuan berarti dihukumi perempuan. Kemudian kata-kata rajulin dalam bahasa Arab ini untuk laki-laki dewasa, sementara dzakarin ini untuk laki-laki secara umum. Maka diulangi rajulin dzakarin ini supaya anak kecil pun berhak mendapatkan warisan. Karena di masa jahiliyah dulu yang dapat warisan itu harus memenuhi 2 syarat. 1 harus laki-laki, berarti anak perempuan nggak dapat warisan. Istri nggak dapat warisan, ibu nggak dapat warisan karena tidak laki-laki. Ini jahiliyah dulu. Kemudian syarat yang kedua, dia harus sudah dewasa. Berarti anak kecil nggak dapat warisan. Maka seandainya bapaknya punya 5 anak, yang dewasa cuma 1, yang 4 masih anak-anak. Nah, ini yang dewasa ini dapat warisan, yang 4 ini nggak dapat. Itu dulu di masa jahiliyah. Maka oleh Nabi diubah dengan kata-kata rajulin dzakar. Nah, kata-kata dzakar ini mencakup dewasa maupun masih kecil. Inilah fungsinya kenapa diulang 2 kali. Padahal rajulin artinya laki-laki, dzakarin artinya juga laki-laki. Kemudian 237, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithu, tidaklah mewarisi al-muslim orang muslim al-kafir dari orang kafir, wa la yarithu dan tidaklah mewarisi al-kafiru orang kafir al-muslima dari orang muslim. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Tidak bisa saling mewarisi kalau beda agama. Dan itu sudah mansus, sudah disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis yang sangat jelas. Beliau mengatakan, la yatawarathu ahlu millataini, tidaklah bisa saling mewarisi orang yang memiliki 2 agama alias beda agama. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Nah, ini berarti 2 agama, nggak bisa mewarisi. Atau sebaliknya, bapaknya muslim, anaknya kafir, nah, tidak bisa saling mewarisi. Adapun kalau bapaknya Yahudi, anaknya Nasrani, ini masih bisa mewarisi, Pak. Karena Yahudi Nasrani itu bukan 2 agama, tapi 1 agama. Makanya para ulama mengatakan al-kufru, kafir itu millatun wahidatun, dianggap 1 agama. Ini kaidah ya, bahwasanya kafir itu meskipun bermacam-macam itu namanya 1, yaitu
agama kafir. Sehingga yang tidak bisa saling mewarisi itu adalah muslim dengan kafir atau muslim dengan non muslim. Makanya para ulama mengatakan wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi. Yang menyebabkan tidak bisa mewarisi itu 3 hal. Yang pertama apa? Qatlun, kalau seseorang membunuh. Ada orang nabrak, ternyata yang ditabrak itu bapaknya mati. Ini yang nabrak nggak dapat warisan. Kenapa? Kamu yang membunuh bapak, meskipun secara tidak sengaja, ya. Nabrak sampai mati itu namanya membunuh, tapi tidak sengaja, maka tidak mewarisi. Yang kedua ripun, yaitu kalau dia budak, bapaknya merdeka, anaknya budak, bapaknya mati, nah, anaknya tidak bisa mewarisi. Yang ketiga adalah ikhtilafu dini, beda agama seperti ini. Ya, beda agama, satunya muslim, satunya kafir, gak bisa mewarisi. Monggo. Jadi kalau beda agama tadi antara orang tua dengan anak, itu nanti yang menentukan siapa, karena orang kafir tidak mau mengikuti ketentuan ini. Dia kafir, orang tuanya muslim saya ini dapat menurut agama saya dapat. Ya, itu urusan hakim kalau ada percekcokan. Jadi segala percekcokan di masyarakat ini urusannya kepada hakim. Maka perlu adanya hakim yang menyelesaikan percekcokan antar manusia. Berikutnya 237 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu, tidaklah berhak imri'in muslimin, seorang muslim, lahu syai'un, yang dia memiliki sesuatu, yuridu, yang dia ingin, ayyusiya fihi, untuk berwasiat padanya, yabitu lailatain, tidak berhak bermalam 2 malam, illa, kecuali wa wasiyatuhu, wasiatnya tadi, maktubatun, sudah tertulis, indahu, di hadapan dia. Jadi maksudnya tidak boleh tidur 2 malam sementara belum menulis wasiat yang dia ingin berwasiat padanya. Nah, kata-kata tidak berhak atau tidak boleh ini diambil pelajaran oleh sebagian kecil ulama, berarti nulis wasiat hukumnya apa? Wajib. Karena dikatakan tidak berhak tidur kalau belum nulis. Nah, berarti harus ditulis ulang. Tapi menurut mayoritas para ulama, hukum berwasiat ini adalah sunnah, tidak wajib. Ini hukum asalnya ya. Jadi kalau seseorang mati tidak menulis wasiat sama sekali enggak dosa. Memang tidak wajib. Kapan menjadi wajib? Nah, kondisi khusus saja. Menjadi wajib apabila dia punya tanggungan sementara tidak ada saksi terhadap tanggungan tadi. Misalnya saya punya utang kepada seseorang, tapi enggak tanpa saksi. Nah, maka dalam kasus seperti ini saya wajib nulis wasiat. Kenapa? Karena dikhawatirkan saya mati karena tidak ada yang tahu bahwa saya utang, akhirnya tidak ada yang melunasi utang saya jadinya sengsara di kuburan. Kalau sudah ada yang tahu, misalnya istri kita, kita jadikan saksi, ya, dia tahu bahwa kita punya utang, tidak wajib lagi nulis karena dia sudah tahu, sehingga dia bisa menyelesaikan utang kita tersebut. Demikian pendapat mayoritas ulama bahwa hukum berwasiat ini hukumnya adalah hukum asalnya sunnah. Tapi kalau Ibnu Umar, ya, maka Ibnu Umar selalu kalau dia ingin menuliskan suatu wasiat, maka pasti dia tulis sebelum terlewat 2 malam. Itu sudah dia tulis, kemudian dia simpan, ya, disimpan di bawah bantal atau apa. Ya. Berikutnya 239 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya berkata, wahai Rasulullah, saya ini dzumalin, punya harta yang banyak, wala yarithuni, dan tidak mewarisi saya, illa ibnatun li, kecuali anak cewek saya, wahidatun, cuma 1. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijamin ahli surga itu, anaknya waktu itu cuma 1 cewek, padahal ahli jihad, ahli perang. Afa atasaddaq, apakah boleh saya bersedekah bi thulutsai mali, 2/3 harta saya? Artinya saya pengen berwasiat, kalau saya mati saya sedekahkan 2/3 harta. Boleh enggak seperti itu? Beliau mengatakan la, tidak boleh. Qultu, saya bertanya lagi, afa atasaddaq, bolehkah saya sedekah bi syatri, separuh harta? Qala la, beliau mengatakan tidak boleh. Qultu, saya bertanya lagi, afa atasaddaq, bolehkah saya sedekah bi thuluthihi, 1/3-nya?
Nah, jadi awalnya 2/3 nggak diizinkan, turun setengah nggak diizinkan, 1/3 baru beliau mengatakan as-sulus, 1/3, maksudnya boleh. Was-sulus katsir, tapi 1/3 itu banyak. Jadi Nabi mengizinkan tapi seperti keberatan. Mengizinkan tapi apa? Seperti keberatan, sehingga mengatakan 1/3 itu banyak. Seolah-olah Nabi mengatakan mbok yo dikelongi. Karena itu Ibnu Abbas berpendapat, lau ghaddu ila rubu', alangkah bagusnya kalau orang-orang itu wasiatnya diturunkan dari 1/3 menjadi 1/4 hartanya. Jadi misalnya punya kekayaan 4 miliar, nah wasiatnya cuma 1 miliar saja, nggak usah apa 1/3-nya. Itu pendapat dari Ibnu Abbas karena melihat Nabi seolah-olah seperti keberatan mengizinkan. Kemudian beliau mengatakan, innaka sesungguhnya kamu antadzara, bahwa kamu tinggalkan warasataka ahli warismu aghnia, orang-orang yang cukup, khairun itu lebih bagus min daripada antadzarahum, kamu meninggalkan mereka alatan, orang-orang miskin, yatakaffafuna, yang minta-minta dengan telapak tangan mereka, ngatung-ngatung annasa, kepada para manusia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wasiat harta kalau kita mati maka maksimalnya hanya 1/3. Kalau lebih dari 1/3 gimana? Tidak sah. Bukan tidak sah wasiatnya, Pak. Tidak sah di atasnya 1/3. Jadi misalnya orang punya kekayaan tadi ya 3 miliar. Dia berwasiat, nanti kalau saya mati 2M disedekahkan untuk pesantren. Yang 1M biar dibagi-bagi untuk anak-anak saya, karena mereka sudah kaya-kaya, saya kasih 1M saja. Wasiatnya tidak sah karena melebihi dari 1/3, sehingga cuma diambil 1 miliar saja dari harta dia, sementara 2 miliar ini diberikan kepada ahli waris. Kalau ahli waris mau melepas setelah itu silahkan. Ahli warisnya kumpul, ini kita semuanya sudah kaya raya semuanya, sudah miliarder semuanya, bahkan harta kita lebih banyak dari hartanya bapak. Bapak cuma M, kita sudah T. Nah, maka kita sepakat saja harta bapak tidak usah kita ambil, tapi semuanya 3M dimasukkan di pesantren supaya pesantrennya segera membesar. Nah, kalau sepakat boleh, Pak. Karena itu adalah hak mereka sendiri yang mereka tidak mau mengambilnya, nggak apa-apa. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa lebih baik kita meninggalkan keturunan kita dalam kondisi cukup daripada kondisi miskin akhirnya terpaksa minta-minta. Nah, sehingga dari sini diambil pelajaran juga, kalau harta kita tidak banyak, tidak usah wasiat, Pak. Orang mati, hartanya cuma 1 rumah, nggak usah wasiat. Kalau anaknya banyak, menyusahkan mereka nanti. Ini rumahnya cuma 1. Sementara dia berwasiat 1/3 hartanya disedekahkan ke pesantren. Berarti rumahnya ini harus dijual. Karena rumah kan nggak mungkin dipotong-potong kayak roti, harus dijual. Kemudian uangnya diambil 1/3-nya kasihkan pesantren. Karena rumahnya sudah dijual, anak-anaknya yang banyak, tidak ada yang punya rumah. Nah, kasihan kan? Nah, maka kasihan mereka harus pergi ke sana kemari, cari kontrakan ke sana kemari. Mending itu rumahnya dijadikan warisan untuk anak-anak. Boleh juga diwakafkan. Ini rumah saya wakafkan untuk keturunan saya. Boleh, Pak. Wakaf untuk anaknya sendiri boleh, wakaf untuk keturunannya sendiri boleh. Nah, sehingga kalau diwakafkan untuk anak-anaknya, nanti tinggal ditulis saja apa kehendak dia. Ini rumah saya wakafkan untuk anak-anak saya yang belum punya rumah, silahkan mereka pakai gratis, nggak bayar. Kalau sudah cukup, mereka sudah punya rumah sendiri, silahkan pindah. Selama belum punya rumah sendiri, silahkan tinggal di sini. Anak-anak sudah habis, nanti silahkan wakaf untuk cucu-cucu saya. Cucu-cucu saya habis, wakaf untuk cicit terus sampai kiamat. Boleh wakaf seperti itu ya. Jadi wakaf tidak harus pesantren, tidak harus masjid, tidak harus orang lain. Wakaf untuk orang lain boleh, berarti untuk keluarga sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Bahkan wakaf itu bisa sementara atau muakkad ya, terbatas waktunya. Saya wakaf laptop ini selama 1 tahun, boleh. 1 tahun sudah selesai, kita tarik lagi. Mohon maaf, sudah 1 tahun wakaf saya tarik sesuai dengan kesepakatan, boleh.
Berikutnya 240 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya rajulan seorang laki-laki datang kepada An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibu saya uftulitat, mati mendadak nafsuha jiwanya itu. Karena mendadak, walam tusi, dia belum sempat wasiat. Wa adzunnuha, dan saya mengira ibu saya ini lau takallamat, kalau dia sempat bicara, tasaddaqat, pasti sedekah. Kenapa? Karena dia orangnya dermawan. Afalaha ajrun, apakah ada pahala untuk ibu saya? In tasaddaqtu anha, jika saya bersedekah untuk ibu saya? Maka Nabi mengatakan, na'am, ya. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafalnya Muslim. Di sini tidak disebutkan Mbak, rajulan laki-laki yang datang ini siapa, enggak disebutkan. Maka di sini saya tambahkan keterangan ya, bahwasanya rajulan laki-laki ini la'allahu Sa'd bin Ubadah al-Ansari. Bisa jadi laki-laki yang datang kepada Nabi ini adalah Sa'ad bin Ubadah al-Ansari. Karena kasusnya mirip dengan kasus Sa'ad bin Ubadah al-Ansari. Ibunya wafat, akhirnya dia berpikir gimana caranya supaya ibu saya wafat masih dapat pahala, karena kasihan wafatnya tiba-tiba, belum sempat berwasiat. Akhirnya tanya kepada Nabi, bisa enggak ya Rasulullah, saya sebagai anak sedekah atas nama ibu supaya pahalanya ngalir ke ibu, bisa enggak? Kata Nabi, bisa. Kemudian sedekah apa ya Nabi? Tanya lagi sama Nabi. Maka Nabi mengatakan, sakil ma, ngasih air kepada orang, itu sedekah yang paling utama. Akhirnya dia buat sumur di kota Madinah, dan dia mengatakan, hadhihi li ummi Sa'din, ini sumur untuk ibu saya ya. Artinya apa? Atas nama ibu saya, pahalanya biar mengalir kepada ibu saya. Karena itu dari hadis ini diambil pelajaran bahwa para sahabat itu sudah biasa wasiat. Walam tusi, ibu saya mati mendadak, belum sempat wasiat. Artinya apa? Biasanya pada wasiat. Jadi ketika sudah kritis mau mati, biasanya pada wasiat. Lah ini ibu saya matinya mendadak, nggak sempat wasiat. Berarti wasiat itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini kita ambil beberapa faedah yang lain ya. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa ada sahabat-sahabat Nabi yang uftulitat, mati mendadak. Dan dulu sudah pernah kita bahas bahwasanya mati mendadak itu ada dua macam. Rasulullah bersabda, mautul faj'ah, mati mendadak itu adalah akhdatu asaf, hukuman kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mati mendadak itu berarti Allah murka. Tapi tidak selalu, Pak. Ini untuk orang-orang jelek nih. Allah murka kepadanya sehingga dicabut nyawanya mendadak tanpa ada kesempatan dia bertobat. Jadi saking jeleknya akhirnya oleh Allah dibiarkan aja, banyak elek. Tapi kalau orang baik, maka oleh Allah sebelum mati dikasih sakit dulu. Sakit ini menghapuskan dosa-dosa. Nah, setelah sakit kemudian baru mati. Kalau mendadak ya, habis makan kenyang, tiba-tiba kelegaan mati ya, mengeluarkan sendawa dan mengeluarkan nyawanya. Nah, berarti kan mendadak itu. Nah, itu berarti tanda Allah murka untuk orang-orang jelek. Nah, kalau untuk orang-orang yang baik, ada hadis yang lain. Mautul faj'ah rahatul lil mu'min, mati mendadak itu istirahat bagi orang beriman. Wa akhdatu asafril fajir, dan siksaan kemurkaan Allah kepada orang yang pendosa. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif. Dengan lafal yang lengkap seperti ini dhaif. Kalau dengan lafal yang pendek tadi sahih. Makanya ada doa, kana yata'awwadhu min mautil faja'ah. Nabi berlindung dari mati mendadak. Kenapa? Supaya kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meniktirabis sa'ah, termasuk tanda dekatnya kiamat, ayyadhharu mautul faja'ah, bahwa akan bermunculan, akan banyak yang mengalami mati mendadak. Nah, sekarang ini tampaknya belum banyak lagi. Ya, kalau ada, tapi belum banyak.
Nah, ketika sudah banyak di mana-mana, ada mati mendadak, di RT sini mati mendadak, besoknya RT sana mati mendadak, RT sebelahnya mati mendadak lagi. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda dekat kiamat. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tasaddaqtu, seorang anak bersedekah untuk ibunya yang sudah mati itu bisa. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perselisihan pendapat. Jadi kita masih bisa ngirim pahala untuk ibu kita. Misalnya nih ya, kita sedekah 1 botol air. Dalam hati kita niatkan, ini saya sedekah untuk ibu saya. Pahalanya ngalir. Jadi ngirim pahala untuk ibu itu bisa dilakukan sehari-hari. Setiap pagi panjenengan salat subuh, ngambil duit 2.000 dimasukkan di kotak infak, 5.000 dimasukkan di kotak infak, 10.000 dimasukkan di kotak infak. Kita niatkan ini untuk ibu, pahalanya sampai. Untuk bapak, pahalanya sampai. Dan jangan khawatir, panjenengan tidak rugi. Panjenengan sedekah makanan, minuman diniatkan untuk bapak ibu, panjenengan tidak rugi. Karena begini, bapak ibu mendapatkan ajru sedekah, pahala sedekah, karena pahala sedekah sudah kita kirimkan kepada mereka. Sementara kita mendapatkan ajru hadiah, kita mendapatkan pahala menghadiahkan pahala. Menghadiahkan minuman itu kan ada pahala. Menghadiahkan pahala juga berpahala. Menghadiahkan minuman saja ada pahalanya, apalagi menghadiahkan pahala. Minuman ini kan hanya sekedar dunia, gitu. Sementara pahala itu sampai ke akhirat. Nah, sehingga menghadiahkan pahala itu tidak ada ruginya sama sekali. Itu menyebabkan kita mendapatkan pahala memberi hadiah. Jadi pahala sedekah untuk si mayit, pahala hadiah untuk kita yang menghadiahkan pahala. Pertanyaan, bagaimana untuk selain sedekah, apakah ada pahalanya? Apakah bisa sampai ke mayit? Nah, ini kita temukan hadis yang lain. Lau kana musliman, kalau bapakmu yang mati tadi muslim, fa'aqadtum anhu, kalian memerdekakan budak untuk bapak. Aw tasaddaqtum anhu, atau sedekah untuk bapak. Aw hajajtum anhu, atau haji untuk bapak. Balaghum dzalik, niscaya 3 amal ini bisa sampai pahalanya kepada bapak. Merdekakan budak dengan harta, sedekah dengan harta, haji dengan harta dan badan. Nah, jadi semuanya ini berkaitan dengan harta. Karena itu kalau amalnya hanya amalan badan, itu tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Panjenengan baca Quran, habis itu kemudian mengatakan, ya Allah terimalah pahala baca Quran untuk ibu saya, nggak bisa. Kenapa? Itu ibadah badan. Yang bisa dihadiahkan adalah ibadah harta. Perhatikan di sini, akad, merdekakan budak. Ini kan harta. Budak itu harta. Sedekah itu harta. Haji itu keluarkan harta. Semuanya berkaitan dengan harta. Tapi saya jujur ya, untuk selain harta itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama masih bisa sampai pahalanya. Menurut Imam Syafi'i sendiri tidak bisa sampai pahalanya. Nah, Imam Syafi'i kenapa mengatakan tidak bisa sampai pahalanya? Karena Imam Syafi'i mengambil dalil dari surat An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari perbuatan dia sendiri. Saya baca Quran, saya hadiahkan ke mbah saya, nggak bisa. Kenapa? Yang baca saya, bukan beliau. Pahala seseorang itu dari amal dia sendiri, bukan amalannya orang lain. Nah, maka kata Imam Syafi'i nggak bisa sampai. Nah, kalau sedekah kok bisa sampai? Ya karena ada dalilnya bisa sampai. Monggo Ustaz. Amal soleh anak, Iya. orang tua juga mendapatkan pahala. Iya. Amal juga. Itu bedanya dengan diniatkan, misalnya anak sedekah, Iya. diniatkan untuk orang tua dengan tidak itu. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, apabila manusia itu mati, maka amalannya sudah putus alias tidak mengalirkan pahala, kecuali 3.
Satu, kalau kita punya sedekah jariyah atau wakaf, maka pahalanya masih ngalir. Dua, kalau kita menyampaikan ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat, diamalkan orang, nah, pahalanya ngalir kepada kita. Tiga, anak soleh. Berarti kan kalau anak soleh itu beramal, pahalanya sudah otomatis ngalir ke bapak. Betul. Tapi berbeda dengan pahala sedekah yang kita hadiahkan. Kalau kita bersedekah air minum, ya, saya bersedekah kepada antum air minum, pahalanya saya kirimkan ke bapak. Nah, beliau mendapatkan pahala semua sedekah itu. Pahala apa yang didapatkan? Pahala sedekah. Tapi kalau saya tidak hadiahkan pahala sedekah kepada bapak, maka bapak saya cuma mendapatkan pahala dari perbuatan saya. Saya berbuat kan, kemudian munculnya saya ini gara-gara bapak. Nah, berarti bapak ada andilnya apa? Memunculkan saya sebagai anak. Nah, orang punya andil itu dapat pahala. Pahala apa? Pahala andil. Jadi kalau mau dipetakan ya, pahala sedekah kalau kita hadiahkan, maka bapak dapat pahala sedekah. Kalau tidak kita hadiahkan, bapak masih dapat pahala, tapi pahala andil. Jelas ya? Nah, kemudian tanda orang soleh itu gimana? Yaitu mendoakan bapak. Maka mari kita selalu mendoakan bapak ibu kita. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal sehari 5 kali. 5 kali itu minimal ya. Di atas 5 kali silahkan ya. Tapi lebih bagusnya jangan kurang dari 5 kali. Kemudian tadi saya katakan bahwa sedekah ini akhirnya Sa'ad bin Ubadah sedekah sumur. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Rasulullah bersabda, afdalus shadaqah, sedekah paling utama sakyul ma, ngasih air. Nah, ngasih air ya bisa dengan air minum yang sudah siap minum seperti ini, bisa dengan membuat sumur. Karena sumur itu juga ma'un, itu juga air. Dan ini disabdakan Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah yang tadi saya ceritakan, ibunya mati dan belum sempat wasiat. Akhirnya oleh Sa'ad bin Ubadah, dia inisiatif buat sumur untuk ibunya. Nah, sekarang sumurnya apakah masih ada? Wallahu a'lam bishawab. Karena itu ringkasnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari sebelum kita mati kita berpikir gimana caranya supaya kita mati masih dapat aliran pahala. Dan itu sangat mudah untuk kita lakukan, bisa dengan wakaf, bisa dengan menyampaikan ilmu dengan ikhlas karena Allah, bisa dengan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Maka apapun yang dia lakukan, pahalanya ngalir kepada kita, dan dia mendoakan kita, maka derajat kita di surga naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup saya sampaikan di sini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang anak yang mendoakan orang tuanya. Innar rajula, sesungguhnya seseorang la turfa'u darajatuhu, sungguh ditinggikan derajatnya fil jannah, di surga. Naik sampai dia itu bertanya, anna lihada, dari mana ini saya dapat derajat yang tinggi di surga? Maksudnya dia melihat amalnya itu biasa Pak, mestinya surga saya itu bawah, kok surga saya kok atas. Fayuqalu, maka dijawab istighfari, dengan sebab istighfarnya waladika, anak-anakmu, laka, untuk kamu, anak-anakmu memintakan ampun untuk kamu. Maka jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca doa untuk orang tua. Kalau anak-anak kita nggak bisa membaca doa untuk orang tua, berarti kita belum sukses menjadi orang tua. Dan kalau kita sudah wafat orang tua kita, maka adalah kita setiap hari mengirimkan doa ini kepada orang tua. Berarti kita menjadi anak yang sukses. Jadi kalau kita jadi bapak, adalah jadi bapak yang sukses, berhasil mendidik anak-anaknya untuk mendoakan orang tuanya. Kalau kita menjadi anak, adalah kita menjadi anak yang sukses, yaitu bisa mendoakan orang tuanya setiap hari 5 kali. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Monggo Pak, silakan. Kita kan jadi keluarga, Ya. dan orang tua kita juga di saat kita itu apakah sudah semuanya sudah termasuk doa kita? Doa apa? Doa pada orang tua.
Nah, doa kalau kepada orang tua ya mengenai orang tua kita, bapak ibu. Ya, maksudnya termasuk orang tua dari mertua. Oh bukan, bukan. Jadi kalau kita mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, kata walid itu bapak dan ibu yang melahirkan kita. Mertua itu tidak pernah melahirkan kita, Pak. Berarti bukan walidayya. Nah, sehingga istri kita juga harus berdoa supaya dia mendoakan orang tuanya. Kalau kita mau mendoakan mertua kita juga bisa. Rabbighfirli wali walidayya wa mertuakullah. Nah, enggak apa-apa. Kok dicampur-campur bahasa Arab, bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Yang penting jangan di dalam sholat. Kalau dalam sholat harus bahasa Arab. Nah, di luar sholat enggak apa-apa dicampur-campur. Bisanya begitu, gitu. Mertua ini bahasa Arabnya apa tuh, Pak? Ketinggalan khotan, ketinggalan gitu. Saya juga lupa, Pak. Berarti tidak tahu doa lagi mertuanya nih. Ya karena sudah didoakan oleh istri saya. Baik, ini dapat kita bicarakan ya. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka